Setelah itu Nabi Sulaiman mengecek pasukannya. Tadi kita sebutkan pasukannya wahum yuzaun, pasukannya tertata dengan rapi. Pasukan ini, pasukan hewan ini, pasukan jin ini, pasukan manusia, pasukan burung-burung. Kata Allah wa tafaqqadat tayra. Maka Nabi Sulaiman mengecek pasukan burung. Burung hud, burung kecil. Faqala, tiba-tiba Nabi Sulaiman lihat burung hud itu tidak hadir. Berarti dia tahu tentang pasukannya. Ini berarti raja ini perhatian terhadap rakyatnya. Dia tahu sampai hewan kecil aja tidak hadir dia tahu. Janganlah burung hut enggak ada masalah. Masih banyak burung yang lainnya. Enggak. Dia ngecek sampai burung kecil hut saja dia perhatian. Dia perhatikan. Maka seorang pemimpin demikian, kalau dia punya bawahan dia perhatikan, bukan cuma yang direksi-direksi saja yang diperhatikan, bawahan juga diperhatikan. Ya. Faqala mali la aral hudhud am kana minal ghaibin. Maka Sulaiman bertanya kepada pasukannya, kenapa saya tidak lihat burung hudhud? Ya. Tidak kelihatan atau tidak hadir? Ada tapi saya tidak lihat atau tidak hadir. Ini sangat jelas Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Jangankan ilmu gaib masa depan, di depan dia burung hud ada atau tidak dia tidak tahu. Maka dia tanya, kok hudhud tidak ada? Tidak kelihatan saking kecilnya, di belakang gajah, di belakang macan atau memang dia lagi tidak ada? Kemudian Nabi Sulaiman menunjukkan ketegasan dia sebagai seorang pemimpin. Dia berkata, "Lau adzibannahu adzaban syadida." Kalau dia tidak hadir, dalam apel pagi tidak hadir, apel siang tidak hadir, aku akan menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Disebut oleh sebagian ahli tafsir akan dicabut bulu-bulunya oleh Nabi Sulaiman. Atau lebih parah daripada itu, aula azbahannahu, atau sungguh-sungguh aku akan menyembelihnya. Ini Nabi Sulaiman ucapkan di hadapan hewan-hewan yang lain. Di hadapan jin-jin yang lain. Jin-jin ngembanggang dibakar. Ya. Kenapa? Karena ini posisinya posisi pasukan harus tegas. Bukan saatnya lemah lembut, saatnya tegas saat ini. Lemah lembut ada saatnya. Ya, ada saatnya lemah lembut, ada saatnya tegas tatkala memimpin pasukan perang. Ya. Kata Nabi Sulaiman, "Lau adzibannahu adzaban syadida." Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Au la azbahanna, atau sungguh-sungguh aku akan menyembelihnya. Aula ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia terlambat datang dan sampaikan uzur. Kalau punya uzur saya maafkan. Ini pelajaran bagi yang lainnya. Tatkala Nabi Sulaiman tegas, maka pasukannya semua takut kepada Nabi Sulaiman dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Jadi kalau seorang pemimpin punya aturan, ada yang melanggar harus ditindak. Harus ditindak, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan akhirnya orang menggampangkan, akhirnya peraturan tidak jalan. Ya. Peraturan tidak jalan. Taib. Kata Allah, "Famakatha ghairu ba'idin." Tidak lama kemudian tiba-tiba hudhud datang, terlambat datang dia, terlambat apel. Faqala ahattu bima lam tuhitu bih. Hudhud berkata, "Wahai raja, aku punya ilmu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku tahu apa yang kau tidak tahu." Subhanallah. Hudhud ini sudah terlambat datang, langsung bilang, "Saya punya ilmu kau tidak tahu." Ini ngomongnya depan Raja Sulaiman yang punya pasukan luar biasa ya. Dengan pedenya dia berkata, "Aku punya ilmu yang kau tidak tahu." Jadi kata para ulama seperti Al-Qurtubi dan yang lain, ini dalil bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Dan bahwasanya Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib diketahui oleh rakyatnya. Rakyatnya pun tahu sang Nabi tidak tahu ilmu gaib. Bahkan burung hudhud pun tahu Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Makanya hudhud dengan pede mengatakan, "Aku tahu apa yang kau tidak tahu." Wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Sungguh aku telah datang kepada engkau dari negeri Saba dengan suatu kabar yang pasti. Jadi ternyata Hudhud ini mau apel dia pergi jalan-jalan. Dan kerajaan Sulaiman di Palestina, antara Palestina dengan Saba kira-kira 2000 km. Berarti jauh atau tidak? Jauh, berarti dia terbang sana ya. Mungkin dia terbang-terbang jalan-jalan kemudian dia pulang, aduh nanti terlambat apel gimana ya. Sebagian ada yang mengatakan hudhud menimbang antara maslahat dan mudarat. Kalau saya pulang cepat, apel tepat, ada kabar yang tidak saya dapatkan. Tapi kalau saya terlambat, resikonya mungkin disiksa oleh Sulaiman, tapi ada berita yang penting harus saya dapatkan. Dan dia menimbang, akhirnya dia milih terlambat, enggak ada masalah, menempuh mudarat lebih kecil demi mendapatkan maslahat yang besar. Taib. Maka burung hudhud langsung menyampaikan intinya. Dia mengatakan, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim." Sungguhnya aku mendapati di negeri Saba ada seorang ratu, malikah, seorang ratu. Tamlikuhum yang menguasai rakyatnya.
di kerajaan Sabah. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberikan segala sesuatu. Artinya ratu ini sangat kaya raya. Semua namanya keperluan seorang raja ada padanya. Walaha arsyun azim. Kemudian Hudhud menyebutkan tentang salah satu harta yang istimewa milik sang ratu, yaitu dia memiliki singgasana yang megah, singgasana yang besar. Arsyun azim. Kemudian dia berkata, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah, dan aku mendapati sang ratu, konon namanya Ratu Bilqis, dan kaumnya sujud kepada matahari dan tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan telah menghiasi perbuatan mereka. Fasaddahum 'anis sabil, sehingga syaitan menghalangi mereka dari jalan menuju Allah. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dan syaitan menyuruh mereka agar tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak disembah kecuali Allah, dan dialah pemilik arsy yang agung. Inilah kisah atau laporan dari burung Hudhud kepada Sulaiman akibat keterlambatan dia, ya. Ternyata burung Hudhud terlambat demi untuk menyampaikan informasi tentang ada kesyirikan yang terjadi di negeri yang lain, negeri Sabah. Kira-kira 2000 km dari Palestina. Burung Hudhud, yang dia seekor burung, dia tidak terima ada kesyirikan di atas muka bumi. Dia tidak terima ada kesyirikan di muka bumi. Dia merasa gelisah ada kesyirikan tersebut. Harus dia laporkan kepada Sulaiman, meskipun resikonya dia akan disembelih atau dicabut bulu-bulunya. Tidak ada masalah. Ini kesyirikan harus saya sampaikan kepada Sulaiman. Sementara sebagian orang sekarang ada kesyirikan malah dilestarikan untuk mendatangkan wisata, untuk mendatangkan devisa dan macam-macamnya. Tidak boleh. Kesyirikan harus dihilangkan. Ini tradisi. Apa kata orang tua? Ini kalau kesyirikan tradisi harus dihilangkan, diganti dengan tradisi. Oleh karenanya burung Hud tidak terima tatkala ada kesyirikan, dan dia lapor kepada Nabi Sulaiman. Ternyata ratu tersebut dan anak buahnya dan rakyatnya menyembah apa? Menyembah matahari, menyembah matahari. Dan di antara hal yang istimewa dari ratu tersebut, dia memiliki singgasana yang megah. Setelah dilaporkan kepada Sulaiman, apa komentar Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tidak langsung terima berita dari Hudhud. Kata Nabi Sulaiman, qala sananzur asadaqata am kunta minal kadhibin. Kita lihat wahai Hudhud, kamu ini benar apa enggak benar? Kalau enggak benar, siap dicabut bulunya. Ini dalil yang sangat kuat. Nabi Sulaiman tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi Sulaiman tahu, tidak perlu laporan dari Hudhud. Saya sudah tahu, tadi kamu jalan kemana-mana, saya tahu. Kamu tadi ke sana kan? Nabi Sulaiman tidak tahu. Padahal pasukannya jin. Padahal ifrit di bawah perintah Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak tahu apa yang dilakukan oleh Hudhud. Dia hadir atau tidak hadir. Dia kemana, Nabi Sulaiman tidak tahu. Dia tidak tahu ada negeri Sabah. Dia tidak tahu ada namanya Ratu Bilqis yang menyembah matahari. Dia tidak tahu. Sebagaimana Nabi Yakub, waktu anaknya Yusuf hilang, entah kemana, dia tidak tahu, tiap hari menangis. Setelah belasan tahun baru dipertemukan kembali oleh Allah antara Nabi Yakub dengan siapa? Nabi Yusuf. Dia tidak tahu ilmu gaib. Kemudian datanglah orang sekarang, oh saya tahu barang hilang di mana, saya tahu. Enggak mungkin itu kecuali pakai jin. Itu pakai jin. Ini dalil para anbiya tidak tahu ilmu gaib. Jangankan masa depan, masa sekarang yang di luar kemampuan mereka, mereka tidak tahu. Saya katakan tadi, Nabi Yakub tidak tahu Yusuf kemana. Dia nangis terus, padahal dia tidak tahu Nabi Yusuf sudah jadi menteri di Mesir. Dia tidak tahu. Nangis sampai matanya buta, Nabi Yakub alaihissalam. Kalau dia tahu anaknya sudah jadi menteri, ngapain dia nangis? Dia tidak tahu. Ini Nabi Sulaiman dilaporkan oleh Hudhud. Nabi Sulaiman masih berkata, "Nanzur, kita lihat dulu wahai Hudhud. Saya tidak terima perkataanmu langsung. Saya tidak membenarkan langsung laporanmu. As-sadaqata am kunta minal kadhibin?" Cek dulu, kamu jujur atau kamu dusta. Kemudian kata Nabi Sulaiman, bagaimana cara mengecek itu ada atau tidak? Kata Nabi Sulaiman, "Idhhab bi kitabi hadza fa alqih ilaihim thumma tawalla anhum fanzur madza yarji'un." Kata Nabi Sulaiman, "Wahai Hudhud, pergilah bawalah suratku ini. Jatuhkanlah suratku ini kepada mereka dan pergilah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang sedang mereka diskusikan." Bagaimana
sikap mereka menghadapi surat ini. Akhirnya Hud terbang dari mana? Palestina, bawa surat. Sepenggal kertas dibawa surat terbang. Terus lewat sampai masuk ke dalam kerajaan Ratu Bilqis. Sampai di kamarnya Ratu Bilqis. Kemudian surat tersebut dilemparkan ke dalam kamar Ratu Bilqis. Ratu Bilqis lihat ada selembaran surat jatuh. Dibuka, ternyata dari siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa isinya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya ini dari Sulaiman dan sungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya, janganlah kalian berlaku sombong di hadapanku. Datanglah serahkan diri kalian dalam kondisi Islam. Surat singkat tapi tegas sekali. Ya, isinya cuma apa? 2 kalimat. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong, datang sini masuk Islam. Mengerikan. Tetapi waktu Ratu Bilqis baca surat itu, kemudian dia datang kepada rakyatnya, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Wahai rakyatku, wahai pembesar-pembesarku, sungguhnya telah dilemparkan kepadaku suatu surat yang mulia. Dia puji surat tersebut. Dia katakan surat yang mulia. Kenapa surat ini aneh? Ratu Bilqis tinggal di istana, kira-kira di pagar apa di tengah-tengah? Kamarnya kira-kira dekat pagar hansip atau di tengah-tengah? Hah? Ratu Bilqis kamarnya di mana? Di tengah-tengah lah. Untuk bisa sampai ke Ratu Bilqis harus melewati berbagai macam puluhan mungkin apa? Pengawal. Ya, tidak mungkin mau ketemu Ratu Bilqis gampang, apalagi masuk di kamarnya enggak gampang. Ya. Tapi ternyata surat itu bisa sampai melewati pasukannya yang begitu banyak. Kalau cuma di pinggir bisa dilempar gitu, enggak. Ya, enggak, di tengah-tengah kamarnya, tapi ternyata surat tersebut bisa sampai. Ini menakjubkan. Tidak sembarang surat bisa sampai ke kamar Ratu Bilqis. Harusnya lewat pengawal 1, pengawal 2, pasukan 1, pasukan 2, baru kemudian bisa sampai ke Ratu Bilqis. Kemudian tentunya Ratu Bilqis sudah dengar tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terkenal. Ya, terkenal. Dan dia sudah tahu tentunya Ratu. Karena Nabi Sulaiman ini disebutkan oleh pada sejarah, kan dia Nabi belakangan. Dia jauh setelah Nabi Ibrahim. Dan dia keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Yakub di bawahnya, Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, Harun, baru kemudian apa? Nabi Sulaiman belakangan. Ada yang mengatakan dia hidup kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Kira-kira 1000 tahun sebelum apa? Masehi. Ya. Jadi tentunya Ratu Bilqis sudah dengar tentang Arab, apa itu Arab, dan dia tinggal di Jazirah Arab di Yaman, tentang Ka'bah dan yang lainnya. Tentunya dia sudah dengar. Dan dia sudah dengar tentang kekuasaan Sulaiman. Maka waktu datang Sulaiman, padahal isinya tantangan, isinya ancaman, dia mengatakan, ulqiya ilayya kitabun karim. Sungguh telah dilemparkan kepadaku surat yang mulia. Isinya tadi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sombong, datang serahkan diri masuk Islam. Kemudian Ratu Bilqis berkata, qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kata Ratu Bilqis, wahai anak buahku sekalian, wahai para pembesar-pembesar, wahai para menteri, berilah pendapat kalian kepadaku. Saya tidak bisa memutuskan perkara sampai kalian bermusyawarah dengan kalian. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apa yang harus saya lakukan? Mereka namanya menteri-menteri, mereka harus tunjukkan mereka hebat. Enggak mungkin, oh yo sudah ratu, sudah kita ngalah aja. Enggak mungkin ya. Menteri-menteri loyo seperti ini. Mereka tunjukkan mereka kuat. Kata Allah, mereka berkata, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Kata mereka, kami ini wahai Bilqis, pasukan yang kuat dan persenjataan kita juga kuat. Jangan khawatir. Perkaranya kembali kepada engkau. Perintahkan saja, kami akan kerjakan. Tapi kalau bicara tentang kekuatan jangan ragu. Kita ini apa? Kuat. Pasukan banyak, kuat, persenjataan kuat. Namun Ratu Bilqis namanya perempuan goyang juga. Dia juga takut ya. Sulaiman luar biasa. Dia pasti sudah dengar tentang apa? Sulaiman, tentang hebatnya Sulaiman. Maka dia mengatakan, qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Tadi wahai pembesar-pembesarku, ingat, raja-raja itu kalau sudah masuk ke satu negeri, dia akan merusak negeri tersebut. Seakan-akan dia berkata, ingat Sulaiman ini nanti kalau masuk di sini ke negeri Saba, negeri kita akan hancur. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan orang-orang yang pejabat-pejabat di negeri tersebut, orang-orang yang mulia di negeri tersebut akan dijadikan hina oleh
raja-raja tersebut. Wa kadzalika yaf'alun. Dan demikianlah mereka akan lakukan kepada kita, kata Bilqis. Jadi Ratu Bilqis kurang setuju dengan ide perlawanan. Dia perempuan juga ngapain perang-perang ya. Maka dia punya ide yang lain. Dia berkata, dan ini menunjukkan cerdasnya Ratu Bilqis. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Saya punya ide, wahai anak buahku, saya akan mengirim hadiah yang banyak. Emas, perak, berlian, intan semua dibawa oleh orang banyak. Akan saya kirimkan hadiah kepada Sulaiman. Dan saya akan tunggu bagaimana berita yang dibawa oleh utusan-utusanku, bagaimana sikap Sulaiman terhadap hadiah tersebut. Jadi sebagian ulama mengatakan Ratu Bilqis ini ingin ngecek Sulaiman ini inginnya dunia atau memang dia bicara tentang akhirat. Dan dia tahu hadiah itu punya pengaruh. Kalau hadiah Sulaiman terima, kita perang. Seakan-akan dia berkata demikian. Kalau Sulaiman menerima hadiah kita perang. Ya, atau paling tidak dia lembut atau yang. Tapi kalau dia tidak terima hadiah kita, urusannya lain. Berarti dia serius tentang masalah agama. Karena dia mengatakan datanglah dalam kondisi apa? Islam. Dalam surat tersebut Sulaiman bicara tentang agama, bukan tentang dunia. Disuruh masuk apa? Islam. Berarti dia bicara tentang agama. Nah, kalau ternyata dia terima hadiah, berarti dia tidak berbicara tentang agama. Itu hanya sekedar bingkai, tapi isinya bukan masalah agama. Sebagaimana sebagian orang bicara tentang agama, ternyata intinya dunia, bukan perkara agama. Agama tersebut dia hanya dijadikan apa? Bingkai, bungkusan untuk perkara dunia yang ingin dia perjuangkan, bukan masalah agama. Maka dites oleh Ratu Bilqis. Ini cerdasnya Ratu Bilqis. Pertama, dia tahu hadiah itu punya pengaruh. Ya. Yang kedua, dia ingin mengecek Sulaiman ini bicara dunia atau bicara agama. Falamma jaa Sulaiman, tatkala utusan Ratu Bilqis datang kepada Sulaiman dengan bawa hadiah yang banyak, disebutkan entah berapa ratus orang dikirim oleh Bilqis untuk bawa hadiah tersebut dari Sabah menuju ke Palestina 2000 kilo, memikul hadiah yang sangat banyak kepada Sulaiman. Nabi Sulaiman waktu dikasih hadiah, dia pun marah. Dia mengatakan, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kalian ingin berikan saya harta, sementara apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Tapi kalianlah orang yang suka membangga-banggakan hadiah kalian. Tidak, Nabi Sulaiman tidak terima. Ya. Seakan-akan Nabi Sulaiman mengatakan, saya ingin dibeli dengan harta, saya ingin dinilai dengan harta. Tidak. Saya baru dengar seorang pejabat yang kemudian berkata, ya, saya ditawarin sekian miliar hanya untuk satu peraturan, merubah satu peraturan. Maka saya kumpulkan pegawai saya, dia bilang, kalau mereka bisa nilai kita dengan rupiah, kita enggak ada nilainya. Jangan sampai kita dinilai dengan apa? Rupiah. Ada pejabat yang ngomong gitu sama saya. Oleh karenanya, Sulaiman mengajarkan kepada mereka, ya, saya tidak bisa dinilai dengan duit, saya tidak bisa dinilai dengan harta. Apa yang Allah berikan kepada saya lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Kalian saja yang bangga-banggaan kalau sudah kasih hadiah sama orang. Kemudian kata Nabi Sulaiman, irji ilaihim, pulanglah engkau kepada ratumu. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kami akan kirim pasukan menyerang mereka yang mereka tidak bisa melawan pasukan kami. Wala nukhrijannahum minha adillah wa hum saghirun. Sungguh kami akan mengusir mereka dari negeri mereka dalam kondisi hina, dalam kondisi rendah. Dan Nabi Sulaiman tahu pasti Ratu Bilqis ketakutan. Akhirnya mereka pulang dan mereka ketakutan dengan ancaman Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tahu ini Bilqis pasti datang menyerahkan dirinya. Maka Nabi Sulaiman kemudian punya rencana lain. Kata Nabi Sulaiman kepada anak buahnya, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, wahai anak buahku, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasananya yang disebut oleh Hutut itu? Hadirkan ke sini sebelum mereka datang. Jadi mulailah Ratu Bilqis dan pasukannya keluar dari negeri Sabah untuk menyerahkan diri kepada Sulaiman. Setelah mereka keluar dari singgasana mereka, Nabi Sulaiman mengatakan, siapa di antara kalian wahai anak buahku yang bisa mendatangkan singgasananya? Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkata ifrit, jin yang paling top, saya akan datangkan singgasananya kepada engkau wahai Sulaiman sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Berdiri butuh waktu atau tidak? Butuh waktu beberapa detik. Belum berdiri sudah datang singgasana. Ada yang mengatakan maksudnya Nabi Sulaiman dia selalu mengecek pekerjaan anak buahnya dan dia duduk berjam-jam
menjelang duhur baru dia berdiri. Artinya Ifrit berkata, saya butuh waktu beberapa jam atau beberapa saat untuk sebelum kau berdiri wahai baginda akan hadir singgasana Ratu Bilqis. Dan ini hebat, berarti jin itu punya kekuatan. Berarti jin Ifrit cepat sekali, shring, kemudian pergi, kemudian mikul singgasana, cepat sekali, luar biasa. Jin memang ada punya kekuatan, jin punya kekuatan. Wa qala alladhi indahu wa inni alaihi laqawiyyun amin. Percayalah wahai baginda, sungguhnya aku ini kuat dan terpercaya, aku amanah. Meskipun saya setan, saya amanah. Kali ini saya amanah. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Maka berkatalah orang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan singgasana tersebut sebelum kau mengedipkan matamu wahai Sulaiman. Subhanallah. Ada khilaf siapa orang ini. Ada yang mengatakan salah seorang soleh di negeri Sulaiman. Ada yang mengatakan maksudnya Sulaiman sendiri. Sulaiman berkata, wahai Ifrit, kau cuma begitu. Saya sebelum mengedipkan mata, sebelum kau kedipkan mata sudah datang singgasana. Jadi ada khilaf apakah itu Sulaiman atau yang lainnya. Intinya sangat hebat. Ya. Falamma ra'ahu, akhirnya orang ini mendatangkan singgasana sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Tatkala Sulaiman melihat singgasana tersebut sudah ada di hadapan dia, maka dia pun bersyukur kepada Allah. Dia berkata, qala hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku bisa menghadirkan singgasana di hadapanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah memberi saya kenikmatan ini untuk mengujiku. Apakah aku ini bersyukur kepada Allah ataukah aku ini kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Kemudian Nabi SAW berkata, barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya. Allah tidak butuh dengan rasa syukurnya. Tapi dia bersyukur itu untuk apa? Untuk dirinya. Dia beribadah untuk dirinya. Jangan sampai terbetik dalam benak kita Allah butuh untuk kita ibadahi. Tidak. Tapi seorang ibadah kepada Allah adalah untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku maha kaya dan maha mulia. Tidak butuh dengan ibadah kalian. Kalian kafir enggak ada masalah. Kemudian kata Nabi Sulaiman, qala nakiru laha arsyaha. Nanzur atahtadi am takuna minal ladzina la yahtadun. Kata Nabi Sulaiman kepada anak buahnya, rubah-rubah sedikit singgasana itu, rubah-rubah. Kita ingin lihat, dia ngerti enggak itu singgasananya atau bukan. Dirubah-rubah singgasana tersebut. Jadi, sebagian ahli tafsir menyebutkan Nabi Sulaiman tertarik untuk menikahi Bilqis ini. Ini ratu ini. Ini kalau dinikahi bagus ya, buat dakwah, buat macam-macam. Tapi Nabi Sulaiman ingin tahu ini ratu pintar atau tidak ya. Jangan-jangan blow on ya. Nikah sama perempuan blow on juga repot kalau ngobrol enggak nyambung-nyambung ya. Maka dia ingin tes apakah ratu ini pintar atau tidak. Maka dirubahlah sedikit dari apa? Dari bentuk singgasana tersebut. Apakah dia tahu ini singgasana dia atau bukan? Falamma ja'at qila ahakadha arshuki. Tatkala Bilqis sudah hadir, ditanyakan kepada Bilqis, ahakadha arshuki, apakah ini adalah singgasanamu? Qalat, subhanallah, bagaimana jawaban Bilqis? Menunjukkan cerdas atau bodoh ya. Kata dia, qalat ka'annahu hu. Kata dia, sepertinya. Ini menunjukkan Bilqis pintar ya. Dia tidak mengatakan iya, dia tidak mengatakan bukan. Tapi dia memberi jawaban dengan jawaban diplomasi. Sepertinya. Nah, pintar berarti. Bisa jadi istri kalau begitu. Tapi ini pendapat sebagian ahli dalam Israiliyat. Tidak ada dalil nasnya, tidak ada dalilnya. Nabi Sulaiman ingin menikahi siapa? Bilqis. Ini hanya pendapat Israiliyat dan disebutkan dalam buku-buku tafsir. Saya hanya menyampaikan. Tapi kalau kita berbicara tentang dalil yang sahih, tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian kata Nabi Sulaiman, wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kita sudah dapat ilmu sebelum Bilqis dan kami sudah Islam sebelumnya. Wa saddaha makana ta'budu min dunillah. Ya. Adapun dia terhalangi, apa yang dia sembah selain Allah menghalangi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Innaha kanat min qaumin kafirin. Sungguhnya Bilqis itu termasuk dari orang-orang yang kaum yang kafir. Kemudian ternyata Nabi Sulaiman sebelum Bilqis datang, Nabi Sulaiman membuat istana yang sangat megah, terbuat dari kaca. Istana yang sangat megah, tinggi, terbuat dari kaca. Kemudian dibuatlah lantai istana tersebut sangat panjang, semuanya dari kaca. Tidak ada sambungan-sambungannya. Kaca flat yang sangat besar. Dan di bawah kaca tersebut dialirkan air dan ada ikan-ikannya. Sehingga kalau orang lihat seakan-akan tidak ada kaca.
Seandainya kaca tersebut sambungan-sambungan ketahuan ada sesuatu di atas air tersebut. Tapi dia flat yang benar-benar datar tidak ada sambungannya. Dan sampai sekarang belum ada istana seperti itu. Di zaman 2000 berapa ini? 18. Zaman now belum ada istana seperti itu yang pernah dibangun oleh Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman ingin melihatkan kepada Bilqis bahwasanya dia hebat? Agar itu Bilqis secara mental sudah jatuh di hadapan apa? Sulaiman. Kemudian setelah dibangun semuanya, Nabi Sulaiman mengatakan, "Qila laha udkhilis sarh." Wahai Bilqis, silakan masuk ke istana. Dikira lewat tanah. Dikira lewat apa? Lewat semacam kolam kecil. Falamma ra'atu hasibathu lujjatan wa kashafat an sawqaiha. Waktu dia mau lewat, dia kira ada airnya. Maka dia pun mengangkat apa? Betisnya. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, Nabi Sulaiman waktu ingin menikah sama Ratu Bilqis, ada jin yang tidak suka. Kata dia, Sulaiman, Bilqis itu betisnya enggak beres. Betisnya seperti betis himar. Bulunya kebanyakan. Ini kalau antum baca buku tafsir, tapi semuanya dikatakan Ibnu Katsir enggak ada dalil. Ini cuma Israiliyat. Jadi Nabi Sulaiman kan mau nikah, harus cek dua, pintar sama cantik kan. Pintarnya sudah oke, tadi sudah dites, oh jawabnya diplomasi, berarti perempuan ini apa? Pintar. Tinggal cantiknya. Cantik sudah oke, betisnya bermasalah, harus dicek. Gimana caranya? Ya harus dibuat jebakan tadi biar betisnya apa? Kelihatan. Nabi Sulaiman tunggu. Tapi ini semua enggak ada dalilnya, ikhwan. Antum jangan sangka Sulaiman seperti itu, Alisa. Tapi disebutin dalam buku tafsir seperti itu. Untuk mengecek betisnya, Nabi Sulaiman bikin apa? Bikin tadi. Begitu lewat, oh ternyata enggak seperti kata jin kata. Ternyata Bilqis cantik, ya, cuma ada bulu-bulunya harus dibersihkan. Ini semua Israiliyat namun tidak ada dalilnya. Kemudian qala innaha sarhun mumarradun min qawarir. Sulaiman menjelaskan, wahai Bilqis, enggak ada apa-apa di situ, enggak ada air. Ini lantai. Semua istana terbuat dari kaca. Maka Bilqis pun kagum, qala in rabbi inni dzalamtu nafsi, ya Rabbku sungguhnya aku telah menzalimi diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Dan aku masuk Islam bersama Sulaiman, aku tunduk kepada siapa? Kepada Allah. Bilqis tidak mengatakan aku tunduk kepada Sulaiman. Tapi aku tunduk kepada siapa? Allah Rabbul Alamin. Apakah Sulaiman menikah dengan Bilqis? Semuanya juga tidak ada dalilnya. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir, apakah Sulaiman menikah dengan Bilqis? Ada yang mengatakan Sulaiman akhirnya menikah dengan Bilqis, ya. Ada yang mengatakan Bilqis menawarkan diri tapi Sulaiman tidak mau, akhirnya Sulaiman menikahkan Bilqis dengan raja yang lain. Ya, dan intinya ada beberapa pendapat, yang jelas tidak ada dalil yang tegas apakah Sulaiman menikah dengan Bilqis, ya. Kita pun tidak pernah hadir acara walimahnya, jadi tidak tahu. Baik. Bagaimana ya kesudahan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal ya, tatkala sedang mengawasi para jin sedang bekerja. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat 14, "Falamma qadayna 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." Tatkala kami putuskan Sulaiman akan meninggal dunia, maka tidak ada yang memberitahukan tentang kematian dia kecuali aradah, yaitu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Jadi Nabi Sulaiman biasanya datang ngecek jin-jin kerja, dia bertumbuh kepada tongkatnya. Diam. Dan disebutkan dalam buku-buku tafsir Nabi Sulaiman suka salat dengan pegang tongkat. Kalau dia sudah salat bisa berjam-jam. Bahkan dalam sebagian riwayat Israiliyat sampai berhari-hari dia salat berdiri. Jadi sudah terbiasa mereka lihat Sulaiman bertumbuh pada tongkat lama. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan setahun, tapi riwayat itu tidak bisa dibuktikan keabsahannya. Intinya demikian kebiasaan Sulaiman. Jadi kalau Sulaiman sudah datang pegang tongkat, sudah jin-jin semua ketakutan bekerja. Suatu hari Sulaiman datang ngecek dan dia pegang tongkat dan dia meninggal dunia. Jin-jin tidak tahu, disangka Sulaiman lagi sholat. Kerja terus enggak kerja enggak berhenti kerja nih, Sulaiman udah mati padahal. Terus gitu. Jin ketakutan, terus kerja, enggak berhenti. Sehingga datang rayap kemudian makan tongkat tersebut. Butuh waktu lama untuk dimakan tongkat tersebut. Tatkala rayap makan tongkat tersebut, akhirnya tongkat tersebut patah, Nabi Sulaiman pun jatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin." Tatkala Sulaiman tersungkur alaihi salam, maka jelaslah bagi jin kalau mereka tahu ilmu gaib, tentunya mereka tidak akan diam terus bekerja dalam kehinaan. Sulaiman ingin menjelaskan kepada rakyatnya, jin-jin itu sombong dan angkuh, mengaku-ngaku tahu ilmu gaib.
Maka Sulaiman ingin menjelaskan, saya pun meninggal, mereka tidak tahu kalau saya meninggal. Katanya mereka tahu gaib, padahal waktu saya meninggal mereka tidak tahu. Terus bekerja ketakutan sama Nabi Sulaiman. Kalau mereka tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal sejak awal, mereka sudah kabur, tidak mau kerja. Ya. Ini dalil bahwasanya hukum asalnya jin-jin juga tidak tahu ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam semoga bermanfaat.